Kompasiv Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Di ruangan secara maya ini kita dipertemukan sekali lagi untuk Sabat yang ke-13 di triwulan yang pertama di tahun 2024. Dan kita sudah berada di penghujung Sabat yang terakhir untuk triwulan yang pertama ini. Ya, begitu cepat masa berlalu dan kita sudah bakal meninggalkan triwulan yang pertama ini. Di Sabat ini kita akan berbicara tentang bagaimana karakter kita dapat dibentuk di dalam Tuhan. Ya, pernahkah Anda merasa untuk marah kepada seorang, ataupun Anda sepertinya mau melepaskan kemarahan, namun di sebalik semua itu kita masih boleh menahan api kemarahan itu daripada kita tunjukkan melalui perbuatan kita? Mengapa kita boleh sahaja menahan api kemarahan itu? Mengapa kita masih boleh bertahan untuk tidak mungkin membalas dendam, ataupun kita mau menunjukkan amarah kita juga kepada orang lain? Sesuatu yang luar biasa jika kita boleh menahan api kemarahan itu, jika kita dapat mengawal perasaan kita. Karena di sebalik segala sesuatu, apabila kita mengalami situasi seperti berikut, kita mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Karakter kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas segala kejahatan itu dengan dendam yang membara. Saudara-saudari, bagaimana agaknya kita boleh membina satu karakter rohani yang cukup kuat dan cukup ampuh untuk menghadapi berbagai bentuk cabaran, situasi yang mendatang kepada kita? Saya percaya dengan pimpinan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus, Tuhan telah memimpin kita menjadi seorang hamba Tuhan yang semakin hari semakin matang di dalam kerohanian. Terima kasih buat Anda semua kerana sudi bersama dengan siaran Kompasiv Media pada Sabat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali di ruangan secara maya ini di Pamasi Media. Kami akan terus bersiaran untuk terus menjadi saluran berkat bagi kita semua dengan segala perkongsian dan juga apa juga yang kita nikmati di dalam siaran secara maya ini. Ya, pada sahabat-sahabat yang lalu, pada waktu Pastor Jim gabung melayani dalam siaran Pemasih Media, khotbah beliau adalah tentang akar kepahitan. Ya, bagaimana kita boleh melawan akar kepahitan itu? Bagaimana kita boleh mencabut akar kepahitan itu agar tidak berakar tunjang dan menguasai kehidupan kita? Saudara-saudari, kita melalui pelbagai situasi, ya, banyak perasaan yang datang kepada kita. Iri hati, ya, kita merasa iri hati, kita merasa mempunyai keinginan-keinginan seperti orang lain yang mungkin mendorong kita untuk melakukan dosa. Jadi kesombongan juga sebagai contoh, ya, merasa ketakutan, perkara-perkara pendekatan perkara-perkara yang negatif yang selalu muncul di dalam benak pemikiran kita. Mampukah kita untuk mengalahkan itu dengan kuasa kita sebagai manusia biasa? Sudah pasti tidak. Karena itu, kita harus dibentuk oleh tangan Tuhan agar apabila situasi-situasi seperti itu diizinkan terjadi ke atas diri kita, kita dapat melalui itu dengan jayanya. Kita dapat melalui itu tanpa melakukan dosa, dan kita dapat melalui itu dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Biarlah di mana juga kita berada, di saat kita menghadapi situasi-situasi yang memerlukan kita bertindaklah secara rasional, bertindaklah secara bijaksana di dalam Tuhan. Biarlah pelita kita pelita kita di dalam Yesus Kristus tetap kelihatan walaupun sulitnya keadaan yang kita hadapi. Lagu yang pertama yang akan kita nikmati untuk Sabat ini adalah lagu daripada choir pelayanan wanita daripada gereja SD Kitapol dalam daerah kependetaan Kapa. Dan tajuknya adalah sebuah lagu dusun, Pabandako no Sumbuhno. Mungkin maksudnya adalah nyalakan lampu cahaya sumbumu, ataupun teruskan bercahaya. Mungkin disebalik daripada perkataan ataupun maksud pada tajuk yang akan disampaikan oleh pelayanan wanita. Sebuah lagu choir yang mereka sampaikan pada baru-baru ini semasa Pesta Puji-Pujian Pelayanan Wanita Wilayah 7. Dan kita berpeluang sekali lagi untuk menikmatinya itu di siaran Pemasih Media pada Sabatnya. Mari kita menikmati lagu yang pertama, Pabandako no Sumbuhno. Kita persilakan pelayanan wanita Gereja SD Kitapol. Oh,
Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah kita nikmati dalam bahasa dusun ya. Kita kena belajar bahasa dusun. Saya juga selepas adanya Tuho Tagayo dan saya selalu mengedit rakaman Tuho Tagayo dan secara tidak langsung saya dapat memperbaiki sedikit bahasa dusun saya karena saya biasa bercakap Melayu dari kecil lagi sehinggalah dewasa dan sekarang ini barulah mau terkial-kial mau belajar bahasa dusun. Namun saya telah mengambil satu cabaran untuk menjadi dua sahabat. Saya menjadi panel di dalam siaran segmen Tuho Tagayo dan memang dusunnya agak keras, agak tidak seperti Anda yang boleh bercakap bahasa dusun yang lebih fasih. Jadi terima kasih dengan lagu daripada gereja SD Kitapol daripada pelayanan wanita. Saudara-saudari, bagaimana Tuhan membentuk kita? Ya, saya percaya dalam kehidupan kita ini setiap satu yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah perkara-perkara yang membentuk kita menjadi lebih fokus kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Contohnya sekarang ini seperti biasa untuk sahabat ketiga ini saya masih memperkatakan tentang bekalan air yang semakin berkurangan. Adakah di antara kita ini pada saat ini karena terlalu gawat airnya, lalu kita mempertikaikan keberadaan Tuhan, mempertikaikan kekuasaan Tuhan karena tidak memberikan kita hujan? Ya, jika kita mempunyai satu karakter rohani, jika kita dibentuk benar-benar dibentuk oleh tangan Tuhan, kita tetap memuji Tuhan walaupun kita dalam kegawatan air ketika ini. Ya, dan ingat, kita boleh melalui itu dengan mengandalkan kekuatan kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan marilah kita mengubah pola pemikiran kita, ya, supaya bila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, izinkan Roh Kudus, dan kita akan dapat mengerti bagaimana sebenarnya cara Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Jadi biarkan rencana kita ini diberikan kepada Tuhan, dibukakan kepada Tuhan, sehingga kan kita dapat melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan-tujuan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan dengan begitu kita akan menjadi dibentuk dengan Tuhan, kita akan menjadi mudah dibentuk oleh Tuhan. Jadi mari kita menikmati dahulu lagu yang kedua daripada choir daripada gereja SD Keporingan di dalam daerah kependetaan Kapa, dan tajuk lagu adalah Ku Bebaslah. Mari kita menikmati lagu yang kedua. Dipersilakan. Ku bebaslah,
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada choir daripada Gereja SDA Keperingan Daerah Kependetaan Kapa Tamparulim. Ku bebaslah. Kita ingin dibebaskan daripada belenggu dosa. Siapakah yang bisa boleh membebaskan kita? Sudah pastinya kuasa Tuhan boleh membebaskan kita. Ya, janganlah kita terkurung di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Kita ibarat seekor burung ya di dalam sangkar yang terkurung, yang terhimpit hidupnya. Maka saat ini bagi kita semua, mari kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Biarlah sentuhan Tuhan yang ajaib itu mengubah karakter kita. Seorang yang kuat marah, seorang yang pemarah, seorang yang cepat marah, mungkin jika kita izinkan hidup kita ini dikendali oleh Tuhan, kita akan menjadi seorang yang penuh kasih dan lemah lembut. Saudara-saudari, biarlah fasa kehidupan kita ini Tuhan akan membawa kita setingkat demi setingkat, ya, selangkah demi selangkah, agar kita mempunyai kemampuan untuk menjadi hamba Tuhan yang begitu kuat dan setia. Ya, kita harus melalui proses-proses di dalam hidup kita sebagai manusia. Ya, mungkin kita tahu bagaimana emas itu dibentuk, emas tulin itu dibentuk. Emas tulin itu dibentuk dengan memanaskan emas itu dengan tahap, dengan darjah kepanasan yang sangat tinggi untuk membolehkan emas itu benar-benar tulin. Kita harus menjadi karakter yang kuat di tangan Tuhan saat kita mampu mengatasi segala bentuk cabaran, pencobaan di dalam hidup kita. Ayo kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita menikmati lagu daripada Three Angel, lagu yang ketiga, yaitu sudah pastinya satu tajuk yang begitu sesuai dengan pembicaraan kita, yaitu Lingkupiku. Ya, lagu ini diambil daripada YouTube channel In God Production, seperti juga lagu Gereja SD Keperingan tadi, dan juga lagu Pelayanan Wanita Gereja Kitapol. Semuanya diambil daripada In God Production. Jadi mohon untuk subscribe channel ini, karena channel ini merupakan channel keluarga kami di dalam pelayanan media. Mari kita menikmati Lingkupiku. Tuhan yang menaungi kita, Tuhan yang berada bersama-sama dengan kita di saat kita menjadi semakin dewasa di dalam kerohanian. Three Angel, saya mempersilakan. Naungiku
Amin. Dengan lagu yang kita nikmati daripada kumpulan Three Angel. Sebenarnya Three Angel ini adalah satu kumpulan yang pada suatu beberapa tahun yang lalu gereja kami mengadakan mini pesta puji-pujian di gereja, dan 3 orang anak gadis ini menyampaikan lagu, dan saya telah menamakan kumpulan mereka ini dengan Three Angel, dan sampai sekarang mereka telah menggunakan nama ini Three Angel untuk pelayanan mereka. Puji Tuhan. Dan mereka ini akan berpisah. Salah seorang, Darlene, akan kembali ke Pinang Adventist Hospital. Maka tinggal lagi 2 orang angel yang berada di gereja SD Puhus. Dan biarlah di mana juga anak-anak kita, belia-belia kita berada, di mana juga Anda berada, para belia yang menonton, pastikan Anda bergemelapan di mana Anda berada. Kita baru belajar minggu doa belia, di mana tampil ke bandar. Jika Anda berada di bandar, biarlah Anda menjadi seorang yang kontra dengan bandar. Maksudnya, kita tetap memperjuangkan gaya hidup kekristenan kita, walaupun kita berada di tengah-tengah kota metropolitan. Saudara-saudari, biarlah kita mempunyai satu kemampuan untuk bertahan di dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan kita. Ya, kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Anda dan saya memerlukan Tuhan. Rasai bagaimana Tuhan itu berada dalam hati kita. Selami benar-benar bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan mari kita merasakan damai sejahtera, ketenangan yang begitu dalam, yang kita tidak boleh nikmati itu kalau kita berada di luar Tuhan. Namun, di dalam Tuhan, kita merasa begitu damai sejahtera. Kita perlukan Tuhan. People need the Lord. Manusia perlukan Tuhan. Anda dan saya, kita semua memerlukan Tuhan. Lagu yang keempat, sudah pastinya lagu ini saya ambil daripada satu YouTube channel lagu-lagu rohani yang begitu dikenali, Loud Voice. Ya, siapa yang melihat channel ini, kita beri sokongan, kita subscribe channel ini. Dan sahabat ini, saya mengambil lagu yang baru mereka keudarakan, baru disiarkan, karena salah seorang daripada pasangan duet, salah seorang adalah daripada gereja SD Puhus, di mana letaknya studio pemasih media ini. Dan yang saya maksudkan adalah Ashley, dan duetnya juga adalah, kebetulan pasangan duetnya juga adalah sama nama dengan bapak dia, mendiang bapak dia, Ashley dan juga Thomas. Dan Ashley, nama sebenarnya adalah Ashley Thomas. Jadi dengan tajuk People Need the Lord, terima kasih, saya ada memohon izin daripada channel ini, Loud Voice, untuk saya pinjam, untuk saya share kembali di Pemasih Media. Dan puji Tuhan kepada anak buah saya, ya Ashley, tahniah karena terus dapat melayani di mana Anda berada. Dan ketika ini beliau berada sedang melanjutkan pelajaran di IPG di Semenanjung. Puji Tuhan, di mana juga Anda berada, para belia, pastikan Anda tanpa henti untuk terus melayani Tuhan. Mari kita menikmati lagu yang keempat, People Need the Lord. Dipersilakan. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent tears. On
Amin dan puji Tuhan. Saya dan Anda, kita semua memerlukan Tuhan. Pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, saat ini ya Tuhan, kami izinkan Roh Kudus-Mu memenuhi segala ruang pemikiran dan hati kami ya Tuhan. Karena kami mau dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar kuat di dalam iman percaya. Kami mau dibentuk dengan tangan-Mu yang ajaib. Biarlah kami menjadi satu karakter yang kuat, begitu ampuh, begitu kukuh di saat adanya badai pencobaan hadir dalam hidup kami. Kami tidak akan jatuh karena ada Engkau ya Tuhan yang menjadi kekuatan tempat kami mengandalkan segala kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, setiap pendengar yang sama-sama menonton siaran ini, biarlah Engkau memberkati mereka semua. Mereka dan kami semua tetap diperkuatkan dan menerima berkat-berkat yang indah melalui siaran Pemasi Media ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saudara-saudari, mari kita menikmati berita mission pada Sabat ini. Berita misi pada Sabat ini adalah berita misi yang terakhir. Sudah pastinya di Sabat yang ke-13, kita akan menikmati satu berita misi yang mungkin saya katakan ini sesuai untuk para belia. Karena pada minggu ini dan minggu lepas kita sudah begitu rancak dengan minggu doa belia dengan tema tampil ke bandar. Dan tajuk berita misi kita pada Sabat ini adalah remaja dengan misi. Dan kisah ini adalah kisah seorang anak muda kita yang dari kecil sehinggalah menjadi belia, remaja belia dan begitu aktif di dalam pelayanan. Mari kita menjadikan berita misi ini menjadi satu inspirasi buat kita semua. Kita akan tetap bekerja di ladang Tuhan dengan apa juga kapasiti kita di mana juga kita berada. Ya, dengan tajuk remaja dengan misi, kisah Nathan, dan kali ini disampaikan oleh anak saya sendiri, yaitu Cik Dweni Megni Doni untuk berita misi Sabat ke-13. Saya mempersilakan Cik Megni. Shalom. Berita Mision Sabat ke-13 bertajuk Remaja dengan Misi. Kisah Nathan dari negara India. Nathan berumur 6 tahun ketika keluarganya pulang ke India selepas berkhidmat sebagai misionari di Lubnan. Dia seorang budak kecil dan tidak mempunyai minat terhadap misionari atau kerja penginjilan. Tetapi, keadaan berubah apabila Nathan berumur 12 tahun. Dia tertarik dengan cerita misi kanak-kanak yang dia dengar pada hari Sabat ketika berbakti di gereja. Dia mulai membaca buku cerita misi kanak-kanak dan dewasa pada tahun-tahun sebelumnya. Semasa Nathan membaca cerita, dia teringin untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dia berpikir, jika Tuhan boleh menggunakan kanak-kanak sama umur dengan saya, ataupun yang lebih muda, kenapa tidak boleh dia menggunakan saya sebagai penginjil? Beberapa tahun berlalu, dan Nathan pun berumur 15 tahun. Dan Nathan masih merasakan seperti dia tidak mampu melakukan apa-apa pekerjaan misi penginjilan untuk Tuhan. Namun, kemudian wabak COVID-19 melanda India selama berbulan-bulan. Bapak kepada Nathan adalah seorang pendeta. Atas permintaan ibu bapak Nathan, Nathan diminta untuk membentuk kumpulan belajar Alkitab dalam talian untuk remaja yang terperap di rumah semasa perintah berkurung. Kumpulan dalam talian dengan cepat berkembang menjadi 15 remaja dan sebilangan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun juga telah menyertai Nathan. Kemudian, Nathan mendengar ayahnya memberitahu ibu Nathan. Kumpulan ini mempunyai 2 tahap pembelajaran yang berbeza. Kanak-kanak kecil tidak sesuai untuk berada dalam kumpulan yang sama. Ketika Nathan berbaring di katil malam itu, Nathan merasakan sesuatu terpanggil untuk memulakan kumpulan belajar Alkitab untuk kanak-kanak yang lebih muda.
Semasa sarapan pagi, Nathan berkongsi pikirannya dengan ibu bapaknya. Mereka menyokong ide tersebut dan menggalakkan dia untuk memulakan dengan segera. Nathan teruja meneliti bahan bacaan di perpustakaan rumah mencari bahan bagi kelas Alkitab Nathan. Dia memutuskan bahwa setiap pertemuan nanti dia akan membaca kisah mengenai Alkitab daripada buku Arthur Maxwell's The Bible Story dan memimpin satu pelajaran Alkitabiah yang ringkas daripada buku Linda Coase, God Loves Me, 28 Ways. Allah memberkati usaha tersebut. Tidak lama kemudian, kanak-kanak dari sekitar kawasan kejiranan dan bahagian lain di India juga menyertai kumpulan Alkitab tersebut. Seramai 12 orang kanak-kanak menyertai setiap pertemuan mingguan. Melakukan lebih, Nathan suka memimpin kumpulan Alkitab. Dia mulai merasakan Tuhan sedang menggunakan dia dalam misinya. Tetapi, Nathan ingin melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Memandangkan sekatan COVID-19 kian longgar lebih kurang setahun kemudian, Nathan mendengar khotbah tentang seorang gadis yang sakit tenat, yang juga berdoa untuk kawan-kawan, jiran, dan juga penginjil di tempat yang jauh. Pengkhotbah itu berkata, gadis itu berdoa 3 bulan sebelum dia meninggal. Tetapi, doanya telah menyentuh ramai jiwa. Nathan berpikir, saya juga harus berdoa. Saya boleh doakan rekan-rekan sekelas dan remaja yang tinggal di kawasan kejiranan saya, kata Nathan. Kelas disambung semula di sekolah Adventist di mana Nathan belajar. Ramai rekan sekelasnya bukan agama Kristen. Nathan tertanya-tanya, siapa yang harus dia doakan? Dia memutuskan untuk berdoa bagi mereka yang nampaknya terbuka kepada ajaran agama Kristen. Mereka lebih mudah untuk didekati. Nathan mendapati bahwa ada seorang budak lelaki yang bernama Arun yang gemar menyanyi pada sesi ibadah pagi dan mendengar pelajaran dengan penuh perhatian. Nathan mulai berdoa untuk Arun. Suatu hari, dia berkata kepada Arun, "Saya gembira Anda berminat dengan hal-hal berkaitan Kristen." Arun tersenyum lebar. "Saya suka menyanyikan lagu-lagu ini," kata Arun. "Sudah lama saya menerima Yesus sebagai salah satu Tuhan saya." Nathan ingin tahu lebih lanjut. "Kenapa ibu bapak kamu memilih sekolah Kristen untuk kamu?" katanya. "Kami tinggal di sebuah ladang di luar kota," kata Arun. "Satu-satunya bus sekolah yang datang dekat dengan rumah kami ialah bus sekolah Adventist." Perbualan ini membawa kepada persahabatan istimewa antara Nathan dan Arun. Nathan teringin menceritakan Arun tentang kasihnya kepada Yesus. Dia berdoa agar benih itu akan berbuah. Kes yang rumit. Sementara Nathan sedang bercerita tentang Yesus kepada Arun, seorang lagi budak lelaki bernama Jai sedang berkobar-kobar memberitahu rekan sekelasnya tentang kuasa dan kebaikan Tuhan lain yang dia sembah. Jai bermegah dengan kepercayaan keluarganya, dan dia memakai tanda ritual pada dahinya setiap hari. Jai juga memberitahu Nathan tentang Tuhan-Tuhannya. Nathan memutuskan untuk tidak berdoa untuk Jai. Pada suatu hari ketika ibadah sedang berlangsung, Nathan memainkan keyboardnya. Jai sangat kagum dengan kemahiran Nathan. Dia memujinya dan bertanya jika dia boleh memainkan lagu dari agamanya sendiri pada keyboard. Dengan sopan, Nathan berkata, "Saya minta maaf, saya hanya bermain musik Kristen." Selama beberapa bulan, Jai tidak berkata apa-apa kepada Nathan. Dia terus berdoa untuk rekan sekelasnya yang lain dan bergembira karena dia melihat Tuhan menyentuh hati mereka. Pada suatu hari, Jai datang kepada Nathan dan tiba-tiba berkata, "Tolong ajarkan saya untuk berdoa kepada Tuhan." Nathan tersentuh dengan apa yang didengarnya. Jai kelihatan seperti seseorang
yang tidak patut didoakan. Tetapi kenyataannya, dialah yang datang kepada Nathan memohon untuk diajar bagaimana berdoa kepada Tuhan. Nathan pun mula berkongsi kasihnya kepada Yesus dengan Jai. Masa berlalu, dia perasan bahwa Jai berhenti bercakap tentang Tuhan keluarganya. Kadang-kadang, dia juga datang ke sekolah tanpa tanda ritual pada dahinya. Tuhan kita telah mengubahnya, Jai daripada menjadi penentang kepada seorang pencari kebenaran, kata Nathan. Saya percaya bahwa tidak lama lagi Jai akan menemui kebenaran dan pastinya kebenaran itu akan membebaskannya. Nathan yakin Tuhan menggunakan dirinya dalam menjalankan misinya. Nathan berdoa agar dia boleh melakukan lebih lagi. Terima kasih atas persembahan misi sekolah sahabat Anda pada hari ini yang akan membantu menyebarkan Injil di India dan Nepal. 7 daripada 10 proyek sahabat ke-13 akan melibatkan sekolah Adventis di mana Nathan belajar. Terima kasih atas kemurahan hati Anda dalam memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Amin dan puji Tuhan dengan berita misi yang sudah kita nikmati. Ya, remaja dengan misi. Anda dan saya dengan misi kita. Bila kita benar-benar dibentuk oleh tangan Tuhan, kita akan menyanggupi segala sesuatu pekerjaan pelayanan yang ada di hadapan kita. Mari kita gunakan segala talenta yang kamu ada, segala sesuatu yang kita ada untuk diberikan kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Pekerjaan pelayanan Tuhan ini, saya ulangi sekali lagi, apa yang diperkatakan oleh Pastor Ben Brian Robert yang telah mengulangi apa yang diperkatakan oleh Pastor Justin Ginsut, bahwa kita harus menghabiskan pekerjaan pelayanan Tuhan ini supaya Yesus akan datang. Amin. Dan pada saat ini, ya, dengan tema kita yaitu mengizinkan Tuhan membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita. Ya, pada saat ini, karena pembicara kita telah mahu menyampaikan ini di dalam bahagian khotbahnya nanti. Dan mari kita menikmati dahulu lagu yang kelima. Ya, lagu yang kelima adalah dalam bentuk instrumental. Lagu ini saya sudah rakam pada waktu penutupan Minggu Doa Belia yang diadakan di beberapa lokasi di kawasan kampung, dan penutupannya adalah di Bukit Kibarangi milik Elda Kutai Sinting. Dan kehadiran pada waktu itu agak ramai, 104 orang kesemuanya yang hadir, dan paling ramai selama 8 malam, ya, 8 malam Minggu Doa Belia. Dan salah satu lagu istimewa adalah instrumental ini yang disampaikan oleh Elder Edson, saudara Jodin Sampai dan anaknya yaitu Jane Jodin. Dan mari kita menikmati instrumental Yesus sahabat terindah. Kita nikmati.
Amin. Dengan lagu instrumental tadi, ya, direkam di tempat yang terbuka, jadi memang ada bunyi-bunyi gangguan dari luar, tapi ya kita tetap merasai bahwa daripada bunyian alunan petikan gitar itu sudah memberikan kita satu penghiburan kepada kita bahwa Yesus itu adalah sahabat kita semua, ya. Mari kita bersahabat dengan Tuhan supaya sebagai sahabat kita akan membawa kita kepada ya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dan pada saat ini kita akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang belia. Dan pada sabat lepas, Evon daripada Gereja Kopungit, begitu lama sebenarnya pemasih media ini ketandusan pengkhotbah wanita. Dan puji Tuhan, kesaksian sabat lepas daripada Cik Evon mengakhiri deretan minggu-minggu tanpa pembicara daripada kaum Hawa. Dan sabat lalu di sabat ke-12, Cik Evon telah melayani di pemasih media. Setelah sekian lama saya tertunggu-tunggu siapakah wanita yang akan muncul di dalam khotbah di pemasih media. Dan pada sabat ini, sabat yang ke-13, sekali lagi seorang wanita mengambil alih, meneruskan pelayanan di pemasih media. Puji Tuhan, terima kasih kepada pembicara kita, yaitu seorang pendidik, Cik Eva Edna Edson, ya. Beliau merupakan anak jati Kampung Puhus, di mana letaknya studio pemasih media, dan beliau merupakan anak kedua daripada pasangan suami istri, Elda Edson dan juga istrinya. Dan pada ketika ini beliau baru saja ditempatkan bertugas, mendapat postingnya sebagai seorang guru di Sekolah Rancangan Suan Lambah, Kinabatangan. Jadi semoga Cikgu Eva yang berada di SK Rancangan Suan Lambah akan terus menjadi pelita yang bercahaya di tempat tersebut. Sahabat, ini kita akan menikmati khotbah daripada beliau. Sudah pastinya mengupas tentang bagaimana kita harus mengizinkan Tuhan membentuk karakter rohani kita. Dan satu lagi infonya, juga Eva Edna merupakan antara terawal kami mengasas pemasih media ini. Dan pada waktu itu beliau banyak membantu, dan puji Tuhan karena kali ini Cik Eva Edna membantu di dalam siaran melalui khotbah pada sabat ini. Jadi mari kita menikmati khotbah daripada Eva Edna. Tapi sebelum itu saya ingin ajak saudara-saudari sekali lagi untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, saat ini ya Tuhan, di mana kami berada, di mana juga tempatnya kami menikmati siaran ini. Kami izinkan Roh Kudus berada dalam pikiran kami, mendengar firman Tuhan ini, dan selepas itu menyimpannya di dalam hati dan pikiran kami, dan mengaplikasikan itu menjadi anak Tuhan yang kuat dan setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tanpa membuang masa, saya mempersilahkan Cik Eva Edna Edson untuk pembicaraan khotbah di sabat yang ke-13. Dipersilakan. Oke, selamat hari Sabat kepada kita semua. Kita bertemu kembali di dalam ruangan pemasih media ini. Dan kita sangat bersyukur sebab kita sudah diberikan kesehatan sepanjang minggu ini. Dan kita berkesempatan untuk bertemu walaupun hanya melalui ataupun secara online. Dan hari ini saya sebagai pembicara, saya bernama Eva Edna
Ya, dan saya juga berasal dari gereja Puhus ini sendiri, di mana Pamasi Media ini dibangunkan. Dan hari ini saya sangat suka untuk membawa sebuah khotbah ataupun pelajaran yang bertajuk dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan. Dan khotbah ini sebenarnya dibawa ataupun ditulis oleh pendeta R.W. Sagala. Bagi sesiapa yang mengenali beliau ini berasal dari Indonesia. Tetapi saya sangat suka khotbah dia ini sebab khotbah dia ini memberi suatu impak yang besar dalam kehidupan saya secara individu. Dan melalui tajuk kita ini dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan. Kalau kita pikir di dalam dunia ini, kita sering mendengar nama-nama yang hebat. Tidak kira dari segi kebijaksanaan mereka, kepandaian mereka, ataupun talenta mereka. Tapi kita ada seorang yang jauh lebih hebat, lebih berkuasa, lebih bertalenta dari semua orang. Dan seperti yang kita tahu, itu sudah pasti Allah Bapa kita. Allah jauh lebih besar dari Mozart. Mozart ini adalah seorang pemuzik yang memang sangat terkenal dan juga hebat dari segi talenta beliau sendiri. Allah juga jauh lebih hebat ataupun jauh lebih agung dari Michelangelo. Allah jauh lebih besar, lebih mulia dan lebih agung dari semua orang-orang yang hebat di dunia ini. Sesiapapun sosok tubuh mereka yang kita kenal, yang mungkin famous ataupun terkenal dari media sosial, Allah jauh lebih hebat dari mereka. Dan saya ingin kongsikan satu cerita dalam Bible, dalam Alkitab melalui khotbah ini, di mana suatu hari Tuhan telah memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Jadi di sana, si Yeremia ini dapat melihat tukang periuk bekerja membuat sebuah bejana dari tanah liat. Dan seperti yang kamu lihat, bejana ini adalah sebuah tempayan ataupun sebuah buyung di mana ia diperbuat daripada tanah liat. Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa umatnya bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Apa yang dimaksudkan dari ayat ini? Kita akan dibentuk lebih baik di tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk kita? Bagaimana pula kita dibentuk oleh Tuhan? Kita boleh baca ini dalam Yeremia 18 ayat 4 dan 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Di sini kita dapat melihat apa yang dikerjakan oleh seorang tukang periuk ini. Pada waktu ataupun pada ketika dia menciptakan dan sedang membentuk bejana ini ataupun tempayan ini, apabila mungkin pada saat tukang periuk ini berpikir, oh saya ingin membentuk dia dalam bentuk oval. Mungkin pada waktu dia mengerjakan periuk itu, dia boleh berubah bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi di sana akan timbul lagi idea si tukang periuk ini untuk membentuk periuk itu menjadi bentuk-bentuk yang lebih kreatif. Oke? Kemudian melalui proses ini, kita mempelajari dan melihat apa yang sedang dan ingin Tuhan lakukan dalam
kehidupan kita. Dan saya ingin terangkan beberapa langkah dalam proses pembuatan bejana ataupun tempayan ini. Kalau kita lihat tukang-tukang periuk ataupun pembuat tempayan daripada tanah liat ini, langkah pertama mereka akan mengeluarkan gelembung udara pada tanah liat, di mana mereka akan memukul ataupun mengadun tanah liat ini sambil mengeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah liat. Kalau kita lihat para pembuat kuih ataupun bakers, kan, kalau mereka mengadun tepung tuh, mereka akan melenyekkan adunan tepung itu supaya gelembung-gelembung udara dapat keluar. Sama seperti hal kepada mereka yang membuat tanah liat ini untuk langkah yang pertama. Kemudian gelembung udara yang tersisa dapat memuai pada saat tanah liat dipanaskan atau dibakar sehingga dapat merusak bentuk atau bahkan menimbulkan keretakan pada bentuk. Oke? Proses ini dilakukan dengan menginjak-injak tanah liat atau jika dengan mesin modern pada saat ini, jika mereka mempunyai teknologi, mereka akan memasukkan tanah liat dan kemudian dia akan dipreskan melalui mesin modern tersebut. Oke? Kemudian, aplikasi di sini kita dapat lihat bahwa gelembung udara di sini adalah hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti halnya tukang periuk ingin menghindar ataupun menghilangkan gelembung udara itu dengan melenyek-lenyekkan tanah liat itu, sama juga halnya bagaimana Tuhan ingin mengubah kita, ingin membantu kita membuang segala perkara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang banyak kekosongan dalam hati kita yang harus dihilangkan. Dan kekosongan ini sebenarnya mengganggu setiap langkah hidup kita dan membuat kita tidak fokus dalam melakukan apa sahaja, terutamanya dalam pelayanan ataupun firman Tuhan. Baiklah, melalui berbagai masalah yang Tuhan izinkan, kita akan dibersihkan dari gelembung-gelembung kekosongan. Segala hal yang tidak berkenan seperti sakit hati, amarah, dendam, kepahitan, kecewa, ketakutan, iri hati, semua hal itu sebenarnya Tuhan tidak ingin kita simpan sendiri. Dan Dia ingin kita mengosongkan ataupun menghilangkan semua itu dari diri kita supaya kita dapat fokus dan juga lebih positif dalam kehidupan seharian kita. Langkah kedua, baiklah, tanah liat pada roda atau meja putar ditaruh di atas meja itu dan kemudian membuat tanah liat menjadi senter pada roda atau meja putar. Meja akan diputar sedemikian rupa dan tanah liat juga akan mulai dibentuk seperti yang biasanya kita lihat dalam mungkin di mana-mana platform yang pernah kita lihat bagaimana si tukang periuk ini membentuk mereka punya bejana ataupun tempayan ataupun pasu. Itu apa yang dimaksudkan di sini. Langkah kedua ini, mereka akan memutar sambil membentuk tanah liat di atas meja itu. Dan dengan cara ini, tanah liat akan menjadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan si tukang periuk ini. Jadi Tuhan akan mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang akan membuat kita lebih fokus kepada Tuhan. Baik dari segi masalah yang ditimpa, yang kita hadapi, baik dari segi kegembiraan yang kita alami. Kita tidak bisa lagi berharap dan mengandalkan kekuatan kepada diri kita sendiri, melainkan kita mencari Tuhan dalam
apapun perkara yang kita alami. Dan dengan cara ini sebenarnya kita akan lebih fokus, kita akan lebih benar-benar berharap kepada Tuhan apabila pola fikiran kita itu dapat diubah sehingga kita dapat mengerti bagaimana cara kerja Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan juga akan dibukakan bagi kita sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan kita. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi lebih mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita masuk kepada langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga. Menambahkan bahagian pegangan atau hiasan lainnya. Baiklah, tadi langkah kedua, kita akan membentuk buyung itu, tempayan itu, ataupun bejana itu. Tapi kita belum lagi buat apa-apa desain, ataupun apa-apa ukiran pada atas tempayan itu. Jadi, bahagian tambahan tersebut, contohnya seperti kalau tukang periuk ini ingin membuat jug ataupun gelas, dia ingin menambah tempat pegangan gelas ataupun jug itu. Dia akan ditempelkan kepada badan utama, ya, badan utama tempayan ini sehingga menjadi satu. Setelah itu, sambungan kedua-dua ini, yang pegangan dan juga badan ini akan dihaluskan dan dipastikan kekuatannya dengan aman. Di sini kita boleh lihat Tuhan akan memampukan kita bila kita betul-betul bersandar kepadanya. Tuhan akan membawa kita ke dalam suatu proses di mana Tuhan akan menambahkan talenta kepada kita. Kadang-kadang kita melihat diri kita ini tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Kita merasa sangat rendah diri sehingga kita tidak yakin dengan kebolehan kita, disebabkan kita merasakan diri kita ini tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan lihat kita boleh lakukan sebenarnya. Nah, disinilah di mana sebenarnya secara perlahan-lahan melalui langkah-langkah yang sudah saya terangkan tadi, sebenarnya Tuhan secara perlahan-lahan membantu kita untuk meningkatkan lagi kita punya kemahiran secara tanpa kita sadar. Tuhan juga akan memberikan kemampuan lebih dan lebih baik bagi kita sehingga kita dapat berfungsi dengan lebih baik lagi dan membawa berkat bagi orang lain. Dan kemampuan ini juga merupakan suatu hadiah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dari sosok yang tidak pernah ada apa-apa, tidak berkemampuan apa-apa, kosong. Kita start from zero, tetapi secara perlahan-lahan sebenarnya kita dapat melihat peningkatan dari segi kebolehan kita itu apabila kita yakin dengan proses yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan semakin kita mengikuti proses yang Tuhan sediakan untuk kita itu semakin baik dan semakin kuat kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita masuk kepada langkah yang keempat, di mana dalam langkah keempat ini untuk proses tanah liat ini berlaku, dia akan dikurangkan selepas dia sudah dibentuk dengan pegangan itu semua, dengan ukiran semua, penambahan segalanya. Kadar air yang ada akan dikurangkan yang dapat menyebabkan keretakan jika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Jadi proses ini dilakukan dengan membiarkan bejana ataupun tempayan ataupun apa-apa sahaja ukiran itu pada suhu ruangan selama 1 hari atau lebih dari 1 minggu. Tergantung kepada ukuran, bentuk dan juga size buyung itu ataupun tempayan itu ataupun bejana itu. Semakin besar hasil itu semakin lama masa yang diperlukan untuk dipanaskan pada suhu mereka itu masing-masing. Kemudian di sini kita lihat kembali dari segi langkah ini,
kita merasa seakan-akan dibiarkan dan bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab buyung itu ditinggalkan dengan lama. Ciptaan ataupun hasil tempayan yang dibuat oleh si tukang periuk ini, hasil tanah liat itu ditinggalkan beberapa lamanya untuk ketahanan ataupun untuk proses dia menjadi lebih keras dan juga mengelak daripada keretakan berlaku. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa proses ini sebenarnya akan menentukan sama ada kita betul-betul percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia ada dengan kita walaupun kita rasa kita seperti ditinggalkan, seperti seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kita akan mulai merasakan hidup kita tawar, kita akan merasakan hidup kita seolah-olah tidak ada yang peduli. Tetapi jangan lupa melalui proses inilah Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar hidup setia dalam iman kita sendiri. Tuhan akan mengajarkan kita untuk hidup tidak berdasarkan perasaan tetapi berdasarkan iman kepada Yesus. Iman yang bukan berdasarkan kepada perasaan atau mood kita sendiri, tetapi iman yang tetap percaya bahwa dalam segala keadaan, tidak kira kita susah, kita gembira, dalam perasaan apapun, dalam kondisi yang terburuk dan titik terendah dalam hidup kita sekalipun, kita kena sentiasa percaya bahwa Tuhan tetap pegang dan tetap mengendalikan kehidupan kita. Kemudian kita pergi langkah ketiga akhir, langkah kelima. Setelah hasil ciptaan tanah liat ini dibiarkan, dia akan dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat untuk memberi kekuatan sebelum proses berikutnya. Tadi dia dibiarkan untuk dikurangkan air dia, ya. Dan sekarang nih setelah airnya sudah kurang, dia pula akan dipanaskan lagi di atas suhu 1000 derajat. Kenapa? Untuk menguatkan lagi proses kekerasan ataupun kekukuhan pada hasil ciptaan tanah liat itu yang sudah dibentuk. Di sini kita dapat lihat, kita bandingkan dalam hidup kita, Tuhan akan mengizinkan suatu keadaan yang membuat kita bergesekan satu sama lain, bahkan dengan orang-orang yang terdekat, tidak kira keluarga kita, sahabat yang kita sayang, keluarga besar kita. Oke, proses ini akan membuat kita semakin kuat dan semakin lagi tangguh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jika kita dapat melalui proses ini, kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat dan tangguh sehingga kita siap menghadapi berbagai masalah yang lebih besar lagi. Kalau kita lihat proses ini, dia memerlukan kekuatan bukan sahaja dari segi mental, emosi, dan juga fisikal kita, tetapi sebenarnya dia memerlukan kekuatan dalaman kita secara rohani. Adakah kita setia? Adakah kita sanggup bertahan apabila kita mengalami suatu kecelakaan, suatu masalah, suatu perkara yang betul-betul buat kita down? Kita boleh berpikir sejenak, berpikir dengan diri kita masing-masing. Adakah kita mampu melalui perkara-perkara sulit? Sekiranya berlaku suatu perkara yang kita sendiri pun tidak rasa kita mampu melaluinya. Tetapi apabila kita betul-betul percaya dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, kita bersandar dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan seperti yang tidak kita pernah sangkakan. Dan sebenarnya apabila dalam proses ini kita dapat melalui masalah itu ataupun cabaran-cabaran itu, ia sebenarnya dapat membantu kita untuk lebih kuat dan juga lebih tangguh
dalam melaksanakan apapun masalah yang akan kita hadapi di depan hari nanti. Dan kita masuk ke langkah yang ke-6. Baiklah, tadi langkah ke-5 kita sudah mengalami suhu panas. Oke? Sekarang pula kita masuk dalam langkah yang ke-6, di mana pendinginan bejana sebelum. Nah, dan proses ini juga memerlukan waktu selama beberapa hari. Sudah dipanaskan, kemudian disejukkan lagi. Ada kalanya Tuhan membawa kita ke dalam proses pendinginan, di mana kita akan kembali merasa sendiri lagi. Kita ada masa, ada waktunya kita punya semangat itu berkobar-kobar. Tetapi ada waktunya kita merasakan semangat kita itu seperti biasa, macam tidak ada apa-apa perubahan pun yang berlaku. Jadi membuat kita rasa macam kita kembali kepada titik asal kita yang dahulu. Dan sebenarnya proses ini ataupun kondisi ini akan mempersiapkan kita untuk memasuki tahap berikutnya yang lebih panas lagi. Kadang kita berada di suatu kondisi panas. Secara tiba-tiba kita berada di suatu kondisi yang sejuk pula. Nah, apabila kita masuk dalam proses ini, keadaan ini, iman kita akan semakin kena tes, kena uji. Tetapi tanpa kita sadar, iman kita juga sebenarnya sedang dipersiapkan untuk ditebalkan, dia bilang di sini. Karena ujian-ujian yang ada akan membuat kita benar-benar dapat melihat bahwa Tuhan itu hidup. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara di depan mata kita. Tetapi ia dapat membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahkan dalam kondisi kita yang terburuk sekalipun. Kita masuk dalam langkah yang ke-7, langkah yang terakhir, di mana kita sudah melalui proses-proses pemanasan, proses penyejukan ataupun pendinginan. Sekarang kita menambahkan bahan yang membuat bejana terlihat berkilau, ataupun suatu bahan yang boleh menampakkan, menyerlahkan lagi hasil tanah liat itu, hasil bentuk yang sudah dibuat itu. Sebab tanah liat kalau dia kosong pasti tidak akan menarik perhatian. Jadi si tukang periuk ini pasti memerlukan bahan yang boleh menonjolkan atau menyerlahkan hasil ukiran mereka ataupun hasil bejana yang mereka sudah bentuk ini. Setelah ditambah bahan yang membuat hasil tanah liat ini ataupun tempayan bejana yang sudah dibentuk ini terlihat berkilau, bejana akan dipanaskan kembali pada suhu 1000 derajat. Tadi sudah dipanaskan, disejukkan, kemudian dipanaskan lagi kembali. Bahkan lebih panas daripada sebelum-sebelumnya proses itu, untuk memberi hasil yang sempurna pada proses yang terakhir ini. Di sini kita dapat lihat proses ini Tuhan ingin menambahkan kebolehan ataupun kemampuan dalam diri kita. Kita akan dibawa kembali dalam suatu keadaan ataupun kondisi di mana dia memerlukan diri kita memerlukan energi ataupun tenaga ekstra untuk dapat menyelesaikan apa sahaja perkara yang kita alami waktu itu. Tanggung jawab semakin besar dan melalui tanggung jawab ini sebenarnya ia akan membuat lebih banyak cabaran yang datang kepada kita dan semakin kuat masalah-masalah yang timbul yang ingin ataupun cuba menggoyahkan iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di sini kita seharusnya lebih berhati-hati sebab pada waktu kita ingin mendekatkan diri kita dengan Tuhan, pada waktu kita ingin menajamkan kesetiaan kita kepada Tuhan, si sang iblis juga berusaha untuk menjatuhkan iman kita. Tetapi semakin panas
kondisi yang kita hadapi, sebenarnya itu akan membuat kita semakin indah dan sempurna di hadapan Tuhan. Tidak kira dari segi karakter kita yang semakin bercahaya, dan hidup kita juga semakin menjadi terang bagi banyak orang di sekeliling kita tanpa kita sadar. Dan pada akhirnya kita menjadi alat yang berguna untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita dapat melakukan tugas dan juga fungsi-fungsi yang Tuhan sudah sediakan kepada kita melalui firman-firman-Nya untuk kita share, kita kongsikan kepada ramai lagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kita dapat lihat sebenarnya di sini bejana ataupun tempayan ataupun buyung yang dibentuk oleh tukang periuk itu akan digunakan untuk tujuan tertentu. Ada tanah liat yang dihasilkan dan dibentuk untuk menjadi teko bagi diisi minuman panas dan kemudiannya dihidangkan kepada orang di sekeliling. Ada juga tukang periuk yang ingin mengukir dan juga menghasilkan bejana supaya dia dapat menjadi sebuah mangkuk perhiasan. Ada juga yang dijadikan khas untuk jadi pasu, bunga untuk menghiasi. Jadi setiap bejana ataupun tempayan ataupun apa-apa sahaja yang dihasilkan oleh tukang periuk ini, yang menghasilkan tanah liat ini, mereka mempunyai fungsi-fungsinya tertentu. Oke? Tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Dan begitu juga Tuhan membentuk setiap satu kita sesuai dengan keinginan Tuhan sendiri. Mungkin ada orang yang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang pastor, untuk melayani dia melalui pelayanan dia sebagai seorang pastor. Ada juga mereka yang dibentukkan oleh Tuhan menjadi seorang yang bertalenta dari segi musik, supaya dia dapat melayani Tuhan melalui pelayanan musiknya. Dan banyak lagi. Jadi, kalau dia ingin membentuk kita menjadi suatu yang kita tidak pernah jangka, kita tidak pernah sangka, itu semua adalah tujuan ataupun adalah rencana Tuhan dalam melancarkan lagi ataupun menyebarluaskan lagi pelayanan dan juga firman-Nya di seluruh dunia. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan spesifik dalam membentuk hidup kita. Semuanya itu hanya dengan satu tujuan sahaja. Semuanya adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tangan Tuhan, hidup kita akan semakin indah, walaupun kadangkala mengalami berbagai macam kesulitan dan pencobaan. Tetapi saya ingin kongsikan satu perkongsian daripada seorang sahabat saya, di mana dia katakan, jalan mengikuti Tuhan ini tidak selalunya indah. Ada sesetengah orang indah kehidupan dia ataupun jalan dia di akhir, walaupun banyak cabaran yang dia lalui. Ada juga mereka yang pada akhirnya walaupun setia dengan Tuhan, tetap tidak indah-indah jalan kehidupan mereka. Tetapi kita berpegang dengan satu harapan dan kita klaim janji kita di surga nanti bahwa Tuhan sudah sediakan suatu hadiah yang besar, di mana kita semua pasti mau klaim hadiah itu. Pada akhirnya, semuanya itu akan membuat kita lebih baik. Apapun hal-hal yang sudah berlaku dalam kehidupan kita, ia akan menjadikan kita lebih matang, lebih baik daripada diri kita sebelumnya, dan juga kita memiliki iman yang lebih kuat, dan yang paling penting kita dapat memiliki tabiat seperti Kristus. Hal ini memang bukan mudah. Mungkin senang untuk kita cakap di mulut, tapi sangat sukar untuk kita lakukan melalui sikap kita, melalui karakter kita. Tetapi saya percaya apabila kita betul-betul setia dan juga berpegang dengan janji Tuhan, saya pasti itu tidak ada yang mustahil.
Dan di sini Tuhan sedang membentuk saudara, saudari, dan juga diri saya untuk menjadi manusia yang terbaik, sama seperti tukang pembuat periuk ataupun bejana dalam membentuk dan menghasilkan bejana yang terbaik. Untuk menjadi manusia yang baik dan beriman, hal pertama yang paling kita perlukan adalah kita harus mau dibentuk oleh Allah. Itu apa yang paling penting. Kalau kita sendiri tidak mau datang kepada Tuhan, kita tidak mau merendahkan hati kita untuk menerima supaya Tuhan membentuk kita, juga sangat sukar untuk Tuhan membentuk kita. Allah tidak memaksa saudara ataupun diri saya sendiri untuk dibentuk, karena itu semua adalah pilihan kita. Tetapi fikirkanlah dan pastikan membuat pilihan yang terbaik seperti apa yang sudah kita pelajari melalui firman Allah Bapa kita. Sebagaimana ada 7 langkah yang biasanya dilakukan oleh seorang tukang periuk dalam menghasilkan bejana, periuk, ataupun seramik yang terbaik, demikian juga ada 7 langkah yang Tuhan lakukan bagi kita agar kita menjadi manusia yang terbaik, beriman, dan memiliki tabiat Yesus. Allah membiarkan kita mengalami berbagai masalah agar kita dibersihkan dari gelembung kekosongan seperti yang saya katakan tadi, sakit hati, dendam, dan apapun perkara kejahatan, negativity dalam diri kita itu untuk segera lenyap dalam diri kita supaya kita boleh fokus dalam pelayanan kita, terutamanya hati dan pikiran kita terus tertuju kepada Tuhan, semuanya hanya untuk pelayanan dan juga kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan ingin mengizinkan kita mengalami semua masalah dan juga cabaran-cabaran dalam hidup itu supaya kita lebih fokus dan juga pola pikiran kita diubah supaya kita dapat mengerti cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Dan di sini ada dikongsikan pengalaman pribadi seorang individu ataupun seorang hamba Tuhan di mana dia katakan pada 18 Agustus 2008 yang lalu, ini adalah cerita daripada pendeta Sagala sendiri yang membuat khotbah ini. Pendeta Sagala lemah dan tidak bertenaga setelah memakan durian. Dan pada waktu ataupun jam 9 malam, beliau muntah-muntah, kemudian dilanjutkan dengan muntah yang lainnya pada jam 1:30 pagi. Hingga akhirnya dirinya dipapa ke hospital karena secara tiba-tiba dia tidak dapat berjalan. Dan kemudian 8 hari dia berada di hospital Siantarini, meskipun sudah 2 kali di CT scan penyakitnya tidak ditemukan. Selama 8 hari dirawat di sana, pastor ataupun pendeta Sagala ini tidak henti-henti mengalami muntah-muntah ini. Dan sehinggalah dia dipindah kepada unit ataupun hospital yang lebih besarlah untuk merawat penyakit dia ini. Dan setelah 5 hari dia berada di hospital yang sudah dipindahkan ini, muntah ataupun masalah yang dihadapi pada waktu itu mulai berhenti. Tetapi satu berita mengejutkan itu muncul, di mana menurut hasil MRI pendeta Sagala, dia ataupun beliau memiliki tumor di batang otak. Dan setelah mengetahui hal ini, beliau merasa sangat tertekan, apalagi mengetahui bahwa risikonya yang sangat bahaya. Dan hasil daripada pemeriksaan MRI di salah satu hospital ini, dia kemudian dikirim ke Hospital Advent Penang oleh Dr. Ruben Supit, di mana pada waktu ketiga itu beliau adalah director bagi Hospital Advent Medan. Dan hasil MRI di Medan itu dikatakan
memang ada tumor di kepala otak pendeta Sagala waktu itu. Dan satu-satunya jalan yang harus dijalankan adalah dia akan mengalami kesan di mana dia boleh saja buta, lumpuh secara total, bernafas dengan pernafasan buatan, bahkan bisa mengalami kematian. Tetapi, puji Tuhan, pendeta Sagala sendiri mengatakan bahwa kesehatan dia seperti tiba-tiba muncul mukjizat. Pada waktu kesehatan pendeta Sagala semakin menurun secara drastik, dan perasaan pendeta Sagala pada waktu itu seperti rasanya mahu mati sahaja, katanya. Pendeta Sagala mengalami tekanan yang sangat tinggi, dan dalam keadaan yang lemah itu, pendeta Sagala mengatakan dia tidak mahu dioperasi ataupun dibedah untuk proses ataupun menjalankan pembedahan ini untuk operasi tumor itu. Dan kemudiannya pendeta Sagala katakan dia memutuskan untuk mengikuti program detox selama 21 hari dan juga menjaga pola makanan. Di samping menggunakan obat-obat yang diberikan oleh hospital, pendeta Sagala juga mencari berbagai cara ataupun terapi dari pelbagai sumber-sumber alamiah. Dan di sana pendeta Sagala mengatakan bahwa kesehatan beliau semakin membaik secara perlahan-lahan. Dan ini adalah suatu kesaksian pendeta Sagala itu sendiri yang membuka mata saya bahwa pada waktu kita merasakan kehidupan kita secara tiba-tiba, hanya disebabkan perkara yang kecil, tiba-tiba kita mengetahui pula masalah yang lebih besar tanpa kita sangka. Tetapi apabila kita betul-betul berbalik kepada cara ajaran Alkitabiah ataupun kita fokus dan juga belajar untuk memahami rancangan Tuhan, saya pasti Tuhan pasti akan membantu kita dan tidak akan meninggalkan kita dalam apa cara sekalipun. Di sini kita dapat lihat Tuhan sebenarnya membawa kita ke dalam suatu proses di mana Tuhan ingin kita mengalami keadaan yang membuat kita sebenarnya mengenali diri kita juga secara tidak langsungnya. Hal ini jikalau kita amati betul-betul, kita pasti dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya ini. Seperti yang saya sudah kongsikan daripada pengalaman pendeta Sagala itu sendiri, begitu juga dengan pengalaman-pengalaman saya secara individu. Saya percaya walaupun kita semua di sini tidak dapat mengongsikan pengalaman kita itu secara berdepan dengan semua orang, saya pasti secara pribadi masing-masing kita sudah ada pengalaman bersama dengan Tuhan itu sendiri. Kita kadang-kadang merasakan kita dibiarkan bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan mengajarkan kita untuk hidup tidak berdasarkan seperti yang saya katakan mula-mula tadi, tidak berdasarkan perasaan ataupun emosi kita semata-mata, tetapi berdasarkan mata kita yang tertuju dan iman kita yang tertuju hanya kepada Yesus sendiri. Dan di sini saya ingin kongsikan satu ayat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saudari, jika kita menghadapi suatu cobaan, godaan, dan juga kesusahan, penderitaan, penyakit, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin kita tidak boleh ungkapkan, hal-hal sulit yang tidak dapat kita ataupun saya sendiri bayangkan apa yang saudara dan saudari sudah hadapi ataupun alami, ingatlah bahwa Tuhan bukan sengaja ataupun ingin kita merasa susah, ingin membuat kita merasa sangat sedih, sangat kecewa dengan apa yang kita sudah alami itu. Tetapi Dia mengizinkan kita untuk menghadapi segalanya, termasuk kesusahan sekalipun, supaya kita dapat dibentuk untuk menjadi umat-umat Tuhan yang terbaik, umat-umatnya yang setia. Sama seperti seorang tukang bejana yang berusaha untuk membuat bejana yang terbaik. Begitu juga dengan Tuhan, Dia sedang membentuk kita untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Supaya bila kita menjadi best version untuk diri kita sendiri, sudah pasti kita boleh membantu lebih ramai lagi orang-orang di luar sana untuk kita sama-sama melayani dan menyebar luaskan pelayanan kita tentang firman Tuhan di seluruh dunia. Dan saudara dan saudari sekalian, Allah sangat peduli terhadap kita semua. Dan Dia sangat rindu untuk kita kembali kepada Dia supaya kita dapat menjadi seorang yang lebih baik. Semoga masing-masing kita siap untuk dibentuk, siap untuk menerima apa sahaja cabaran yang diizinkan oleh Tuhan supaya kita dapat membentuk diri kita menjadi seorang yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Cik Eva Edna, ya, Cikgu Eva, dan terima kasih karena kesempatan yang telah diberikan oleh Cikgu Eva untuk direkam khotbahnya di studio Pemasi Media sebelum beliau kembali ke tempat beliau bertugas di Kinabatangan. Dan saudara-saudari, kita sudah mendengar apa yang telah diperkatakan dalam firman yang dikongsikan. Semoganya itu sudah menyiapkan kita untuk menjadi seorang umat Tuhan yang setia sampai kepada akhir daripada hayat kita. Biarlah kita siap sedia untuk dibentuk oleh tangan Tuhan, dan biarlah semua yang kita nikmati itu telah menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih kepada Cik Eva Edna. Mari kita menikmati lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir adalah bertajuk Tuhan Yesus Gembalaku, yang disampaikan oleh choir daripada Gereja SD Kitompu di dalam daerah kependetaan Gaya Ratau di bawah jagaan Pastor Ben Brian Robit. Dan mari kita menikmati lagu ini, dan lagu ini juga telah disiarkan di channel In God Production. Jadi mari kita menikmati lagu penutup ini. Dipersilakan. Tuhan Yesus Gembalaku, takkan kekurangan aku. Diberkatkannya jiwaku pada jalan kebenarannya. Disegarkannya jiwaku pada rumput hijau dan sungai tenang. Walau berjalan
Dan pada saat ini saya ingin membawa saudara dan saudari semua bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan Bapa, sebentar tadi Tuhan sudah membantu saya dalam menyampaikan message tentang pembentukan pribadi kami terhadap Engkau ya Bapa. Bapa, biarlah melalui pelajaran ataupun firman yang sudah disampaikan ini dapat membentuk kami, dapat memberikan kami suatu gambaran bagaimana kami dapat menjadi seorang yang lebih baik dan juga lebih mengasihi Engkau supaya kami dapat terus melayani orang di sekeliling kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Bapa, kami tahu kami ini orang yang sangat berdosa, sangat tidak sempurna di hadapan-Mu. Tapi Bapa, kami mahu Engkau terus membawa kami supaya kami dapat terus bersandar terhadap Engkau dalam apapun perkara yang kami alami. Bapa, berikan kekuatan pada setiap satu kami supaya kami dapat melalui fasa ataupun proses-proses yang menyakitkan, yang melemahkan kami, supaya kami menjadi seorang yang lebih kuat, lebih baik, lebih hebat seperti yang Engkau kehendaki. Tetapi kami percaya kami tidak boleh lakukan semua itu. Kami tidak dapat melalui setiap proses itu tanpa bantuan daripada-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat terus dikuatkan, kesetiaan kami terus teguh, dan dapat terus melayani Engkau sepanjang kehidupan kami, sementara kami menanti kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami sangat rindu untuk bertemu dengan Engkau, untuk terus datang di hadirat-Mu ya Bapa. Bantu kami supaya kami dapat merendahkan diri kami untuk menerima berkat-berkat syurgawi-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan Engkau, terima kasih karena Engkau begitu baik, Engkau sentiasa mendengar luahan dan juga perkongsian kami melalui doa-doa ini. Ini sahaja doa kami ya Bapa, semua ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu, Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Selamat tinggal Sabat yang ke-13 di triwulan yang pertama. Sabat depan kita sudah berada di lembaran baru, helaian baru, Sabat yang pertama di Sabat yang kedua untuk tahun 2024. Kita sudah berada di penghujung daripada siaran Pamasih Media pada Sabat ini. Saya, Doni Marujil, berharap agar Anda yang menonton siaran ini, Anda sudah mendapat berkat-berkatnya daripada perkongsian lagu-lagu yang sudah disiarkan pada Sabat ini. Dan terima kasih kepada semua yang sudah menyanyikan lagu ini, Gereja Pelayanan Wanita, Gereja SD Kitapol, Choir Gereja Keporingan, juga Three Angel. Terima kasih juga kepada YouTube channel Loud Voice atas video yang begitu cantik ya. Ya, saya teringin sekali untuk belajar bagaimana channel ini, bagaimana mereka menghasilkan video rekaman yang begitu cantik sekali ya. Ada keinginan untuk terus belajar untuk memperbaiki kualiti daripada siaran yang mungkin boleh digunakan untuk di Pamasih Media ini ya. Dan terima kasih juga kepada instrumental ada Edson, Brother Jodin dan juga Cik Jen. Terima kasih juga kepada gereja Choir Gereja Kitompu. Dan terima kasih kepada Cikgu Eva Edna Edson. Semoga akan terus diberkati, akan terus menjadi saluran berkat untuk orang mengenal Yesus melalui diri Cikgu Eva Edna di Kinabatangan. Jadi kita sudah berada di penghujung sudah. Terima kasih kepada Anda semua kerana terus bersama dengan siaran Pamasih Media. Anda bersama dengan kami setiap Sabat adalah satu motivasi buat kami semua.
Dan kami akan berusaha untuk tidak berhenti membuat rakaman untuk diupload di Pemasih Media. Kami akan coba sedaya upaya untuk meneruskan pelayanan media ini. Dan dengan sokongan Anda sudah pastinya banyak memberi satu tonik semangat buat kami untuk terus menghasilkan konten untuk kebaktian setiap Sabat di Pemasih Media. Jadi selamat menikmati minggu seterusnya dalam kehidupan kita. Semoga kita akan terus benar-benar disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mana tabiat kita, karakter kita, segala sesuatu dalam hidup kita sudah menyerahkannya di tangan Tuhan untuk dibentuk bagi kerajaan surga, untuk menjadi salah seorang daripada warga surga. Kita akan jumpa lagi di Sabat depan Pemasih Media, menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Bye-bye.